Moises Caicedo bidik Piala Dunia terbaik bersama Ekuador. Moises Caicedo akan kembali menjadi andalan timnas Ekuador saat tampil di Piala Dunia 2026. Meski baru berusia 24 tahun, gelandang Chelsea tersebut sudah memiliki pengalaman internasional yang cukup panjang dan kini menjadi salah satu sosok penting di dalam skuad Latri. Caicedo telah mengoleksi 60 penampilan bersama tim nasional Ekuador dan akan menjalani Piala Dunia keduanya pada musim panas ini. Pengalaman yang dimilikinya membuat ia kini berperan sebagai salah satu pemimpin tim, terutama bagi para pemain muda yang baru merasakan atmosfer turnamen terbesar sepak bola dunia. Dalam wawancara eksklusif yang dirilis Chelsea, Moises Caicedo mengaku merasa jauh lebih siap dibanding saat tampil di Piala Dunia 2022. Ia juga antusias membantu rekan-rekannya yang akan menjalani debut di ajang tersebut. "Saya lebih siap dibanding Piala Dunia sebelumnya. Menjadi salah satu pemain senior di tim adalah sesuatu yang luar biasa dan bermain di Piala Dunia kedua tentu akan sangat menyenangkan," ujar Caicedo. "Saya akan membantu rekan-rekan setim karena bagi beberapa dari mereka ini akan menjadi Piala Dunia pertama. Saya bersemangat untuk membantu mereka dan menunjukkan kemampuan yang saya miliki," lanjutnya. Ekuador datang ke turnamen dengan modal yang cukup menjanjikan setelah tampil impresif di babak kualifikasi zona Amerika Selatan. Mereka berhasil finish di posisi kedua, hanya berada di belakang Argentina yang menjadi juara dunia bertahan. Di fase grup, Ekuador akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi Pantai Gading. Setelah itu, mereka dijadwalkan bertemu Curaçao dan Jerman dalam upaya mengamankan tiket ke babak gugur. Marc Cucurella prioritaskan pulang ke Barcelona. Barcelona tampaknya tertarik untuk mendatangkan bek sayap baru musim panas ini, dengan sejumlah nama yang beredar. Klub tampaknya tidak puas dengan pemain yang ada saat ini di kedua sisi sayap, Jules Koundé dan Alejandro Balde, dan salah satu target potensial adalah Marc Cucurella dari Chelsea. Kini, menurut Mundo Deportivo, mantan lulusan La Masia itu memprioritaskan kepulangan ke Blaugrana meskipun menarik minat dari beberapa klub di Eropa. Pemain berusia 27 tahun itu percaya bahwa waktunya di Stamford Bridge telah berakhir, dan baik pemain maupun klub dikabarkan terbuka untuk transfer musim panas ini. Hansi Flick dikabarkan sangat mengagumi bakat Marc Cucurella dan menghargai profil yang dibawanya. Namun, potensi transfer tampaknya terkait dengan masa depan Balde. Laporan tersebut menyatakan bahwa Barcelona hanya akan mempertimbangkan untuk merekrut Cucurella jika ada perkembangan terkait Balde. Saat ini, pemain muda akademi tersebut tidak secara aktif mencari jalan keluar, sehingga klub Katalan tersebut berada dalam posisi sulit dengan keputusan yang berat untuk diambil. Meskipun Cucurella akan memberikan pengalaman dan stabilitas langsung serta lebih berpengalaman daripada Balde pada tahap karir mereka saat ini, merekrutnya akan menjadi investasi yang sulit. Chelsea dikabarkan menginginkan antara 40 juta euro dan 50 juta euro untuk pemain internasional Spanyol tersebut, terutama dengan banyaknya klub yang tertarik. Keinginan Cucurella untuk kembali memberi Barcelona keuntungan, tetapi tidak ada jaminan. Gabriel Slonina masuk daftar jual Chelsea musim panas ini. Gabriel Slonina dan Chelsea tampaknya akan berpisah pada bursa transfer musim panas ini. Penjaga gawang muda asal Amerika Serikat tersebut disebut masuk dalam daftar pemain yang berpotensi dilepas setelah kesulitan mendapatkan kesempatan bermain reguler di Stamford Bridge. Gabriel Slonina menjalani musim lalu sebagai pilihan ketiga di posisi penjaga gawang The Blues. Kondisi tersebut membuat perkembangan karirnya dinilai terhambat, terutama karena ia masih berada dalam fase penting untuk mendapatkan pengalaman bermain secara konsisten di level senior. Situasi Slonina muncul di tengah upaya Chelsea merombak skuad setelah musim yang mengecewakan. Klub London Barat itu gagal mengamankan tiket kompetisi Eropa dan kini memulai era baru bersama Xabi Alonso, yang ditunjuk sebagai manajer menggantikan Liam Rowe Senior. Menurut laporan BBC Sport yang ditulis Niza Arkinsella, Chelsea telah membuka peluang bagi Slonina untuk mencari klub baru secara permanen. Keputusan itu diambil karena minimnya menit bermain yang diperoleh sang kiper selama berada di tim utama. Laporan tersebut menyebut, dia menjalani musim lalu sebagai pilihan ketiga di posisi penjaga gawang dan kini diizinkan mencari jalan keluar permanen dari klub karena kurangnya waktu bermain. Sejumlah klub di seluruh Eropa telah menunjukkan minat, meskipun masih diperlukan negosiasi untuk mencapai nilai transfer yang sesuai dengan keinginan Chelsea tanpa menghalangi peminat. Pemain berusia 22 tahun itu sebelumnya dianggap sebagai salah satu prospek penjaga gawang paling menjanjikan saat direkrut Chelsea. Namun persaingan ketat di skuad membuatnya kesulitan mendapatkan peluang untuk menunjukkan kemampuannya secara konsisten di level tertinggi. Performa Cole Palmer menurun, Nicholas Jackson disebut solusinya. Mantan bek Chelsea, Scott Minto, menyarankan The Blues untuk kembali mengintegrasikan Nicholas Jackson setelah sang pemain menyelesaikan masa peminjaman di Bayern Munich. Kehadiran Jackson diklaim bisa memberikan dampak positif bagi Cole Palmer. Cole Palmer kesulitan tampil mengesankan untuk Chelsea musim lalu.
Hanya mencetak 10 gol dalam 26 penampilan di Premier League dan 11 gol dalam 34 pertandingan di semua kompetisi. Musim lalu memang kurang produktif menurut standar tingginya. Dan hal itu membuatnya kehilangan tempat di skuad Inggris arahan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026. Ada beberapa pendapat mengenai mengapa Palmer gagal memberikan hasil yang baik untuk Chelsea, meskipun ia bergelut dengan masalah cedera. Scott Minto percaya bahwa kepindahan Nicholas Jackson dengan status pinjaman ke Bayern Munich memiliki dampak cukup besar pada performa Palmer. Jackson dikirim ke Bundesliga setelah berselisih dengan mantan manajer Chelsea, Enzo Maresca. Pada akhirnya, ia membantu Bayern Munich mempertahankan gelar Bundesliga dengan menghasilkan angka yang identik dengan Palmer untuk Chelsea, meskipun hanya menjadi pemain cadangan bagi Harry Kane di sepanjang musim. Meskipun Jackson sering dikritik karena menyia-nyiakan banyak peluang, Minto percaya bahwa pergerakan striker dan kemampuannya untuk meregangkan pertahanan lawan menciptakan peluang yang menguntungkan Palmer. Terkait performa Cole Palmer, saya juga berpikir mungkin, dan orang-orang mengolok-oloknya, tetapi dia merindukan Nicholas Jackson, ujar Minto kepada Talksport. Real Madrid siapkan tawaran fantastis untuk Enzo Fernandez. Chelsea dikabarkan tengah bersiap untuk mendapatkan tawaran dengan nilai yang luar biasa untuk Enzo Fernandez dari Real Madrid pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut kabar yang dilansir dari Daily Mail, Real Madrid memiliki ketertarikan yang sangat kuat terhadap gelandang Chelsea tersebut, yang nilainya diperkirakan mencapai 120 juta pound. Selama beberapa bulan terakhir, Enzo Fernandez telah memberikan isyarat tentang kemungkinan kepindahannya di musim panas dan Chelsea tidak akan menghalangi jika kesempatan itu muncul. Namun, The Blues telah memperjelas bahwa klub-klub yang berminat harus memenuhi harga yang diminta agar klub menyetujui transfer di musim panas tahun ini. Setelah gagal lolos ke Liga Champions, Chelsea diperkirakan akan kehilangan beberapa pemain, dan Fernandes bisa menjadi nama besar pertama yang hengkang. Dia adalah sosok yang bersinar di tengah musim yang mengerikan yang membuat The Blues finish di posisi ke-10 klasemen akhir Premier League. Meskipun ia mencatatkan penampilan mengesankan dengan menyumbangkan 15 gol dan 7 assist dalam 54 pertandingan. Setelah 3 tahun mengenakan seragam Chelsea, Enzo Fernandez tampaknya siap untuk pindah ke klub lain. Fernandes telah dikaitkan dengan Real Madrid untuk beberapa waktu. Sebagian besar karena Madrid adalah salah satu dari sedikit klub yang mampu memenuhi nilai transfer tinggi yang ditetapkan Chelsea. Pemenang Piala Dunia ini juga pernah berbicara tentang kekagumannya terhadap Madrid dan keinginannya untuk tinggal di ibu kota Spanyol suatu hari nanti. Komentar-komentar tersebut terus memicu spekulasi tentang kemungkinan kepindahan. Dan pemain internasional Argentina itu bisa saja mendapatkan keinginannya musim panas ini. Fernandes dilaporkan terbuka untuk menjajaki tantangan baru, yang dapat mempermudah negosiasi di masa depan jika Madrid memutuskan untuk melakukan pendekatan resmi. Namun, Chelsea tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya. Fernandes masih memiliki sisa kontrak jangka panjang selama 6 tahun dengan The Blues, yang menempatkan klub dalam posisi tawar yang kuat. Alexander Stankovic masuk radar Chelsea dan Arsenal. Siapa yang menang? Chelsea dan Arsenal dikabarkan telah melakukan kontak untuk mendatangkan Alexander Stankovic dari klub Brugge pada jendela transfer musim panas tahun ini. Setelah musim yang mengecewakan, Chelsea siap memulai pembangunan kembali di bawah arahan Xabi Alonso. Saat ini mereka memiliki Moises Caicedo, Enzo Fernandez, Romeo Lavia, Dario Esugo, dan Andre Santos sebagai pilihan untuk ditempatkan di posisi gelandang bertahan. Namun, Lavia dan Esugo mengalami masalah kebugaran, sementara Fernandes dikaitkan kuat dengan kepindahan menjelang jendela transfer musim panas. Di sisi lain, Santos masih sangat muda dan belum siap membantu klub London Barat itu mencapai ambisi besar mereka. Jadi, tampaknya Alonso berencana untuk mendatangkan gelandang baru di musim panas ini. Melansir kabar dari Tea Amtal, Chelsea terkesan dengan performa Alexander Stankovic bersama klub Brugge. Mereka menunjukkan ketertarikan untuk membelinya. Mereka bahkan telah mengadakan pembicaraan untuk mempelajari detail perekrutannya. Selain Chelsea, Arsenal juga menyatakan minat mereka padanya, dan mereka telah melakukan pengecekan terkait kesepakatan ini. Selain itu, Manchester United dan Tottenham Hotspur juga ikut masuk dalam persaingan. Sang pemain sendiri dikabarkan tergoda untuk pindah ke Inggris. Namun, Stankovic bergabung dengan Brugge dari Inter Milan dan mereka memutuskan untuk memulangkannya kembali dengan mengaktifkan klausul pembelian kembali. Manchester United dan Chelsea siap saling sikut demi Marc Casado. Manchester United dan Chelsea dikabarkan sama-sama tertarik untuk mendatangkan gelandang Barcelona, Marc Casado, di bursa transfer musim panas tahun ini. Menurut kabar yang dilansir dari Tea Amtal, Manchester United dikabarkan telah mengadakan pembicaraan dengan perwakilan pemain berusia 22 tahun tersebut meskipun baik mereka maupun Chelsea belum mengajukan tawaran resmi.
Bagi United, ketertarikan ini sesuai dengan rencana mereka di musim panas tahun ini. Tim arahan Michael Carrick sedang berupaya membangun kembali lini tengah mereka di mana Ederson Silva yang hampir dipastikan akan bergabung dari Atalanta. Seperti yang dilaporkan oleh The Guardian, United telah menyetujui kesepakatan senilai 35 juta pound untuk pemain Brasil itu, tetapi mereka masih mencari opsi pemain tengah lainnya. Ketertarikan Chelsea terhadap Marc Casado sedikit berbeda. The Blues menyukai profil Casado, tetapi mereka tidak dapat menjaminnya bermain secara reguler. Itu bisa menjadi masalah bagi seorang gelandang muda yang meninggalkan Barcelona untuk mencari jalan meraih kesuksesan. Chelsea sudah memiliki beberapa opsi di lini tengah, tetapi dengan Xabi Alonso yang berencana membangun kembali skuad, masuk akal jika mereka mengamati pemain-pemain muda. Bagus dalam hal teknik, dan cerdas secara taktik. Casado cocok dengan model itu. Meskipun Stamford Bridge mungkin bukan jalur termudah untuk mendapatkan kesempatan bermain secara konsisten. Barcelona diperkirakan akan melepas Marc Casado karena mereka membutuhkan ruang untuk pemain baru dan perubahan dalam skuad. Manchester United telah mengadakan diskusi tentang kemungkinan kesepakatan. Sementara Monaco terus berupaya keras dan saat ini mungkin berada di depan klub-klub Premier League. Dusan Vlahovic dekati titik penentu masa depannya. Dusan Vlahovic memasuki fase penentuan masa depannya di Juventus. Sementara Chelsea dan Newcastle United terus memantau peluang transfer sang striker pada bursa musim panas. Vlahovic berada dalam situasi yang semakin menarik menjelang berakhirnya kontraknya bersama Juventus pada akhir Juni. Penyerang timnas Serbia itu masih belum mencapai kesepakatan baru dengan klub, membuat spekulasi mengenai kepindahannya terus berkembang dalam beberapa pekan terakhir. Meski masa depannya belum jelas, Vlahovic menutup musim dengan performa yang cukup meyakinkan. Setelah pulih dari cedera yang sempat mengganggunya, ia mampu mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan Liga. Namun performa tersebut gagal membantu Juve mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Juventus dan perwakilan Vlahovic dijadwalkan menggelar pertemuan penting dalam waktu dekat. Ayah sang pemain, Milos Vlahovic, disebut akan terlibat langsung dalam pembicaraan yang dianggap sebagai kesempatan terakhir untuk menyelamatkan negosiasi kontrak baru. Laporan yang sama menyebutkan bahwa Juventus tetap berpegang pada batas gaji sekitar 6 juta euro per musim. Sementara itu, kubu pemain dikabarkan menginginkan angka yang lebih tinggi sehingga masih terdapat selisih sekitar 2 juta euro yang belum menemukan titik temu. Mike Maignan tunda keputusan soal masa depannya. Chelsea harus bersabar. Kiper AC Milan, Mike Maignan, dikabarkan akan menunda keputusan terkait masa depannya hingga Piala Dunia 2026 di tengah ketertarikan dari Chelsea. Masa depan Mike Maignan tetap menjadi salah satu topik yang menarik di musim panas tahun ini. Setelah Chelsea dikabarkan termasuk di antara klub-klub yang memantau situasi sang penjaga gawang. Maignan sendiri muncul sebagai kandidat utama untuk meninggalkan Milan di musim panas ini setelah Rossoneri gagal mengamankan tempat di Liga Champions. Ketidakpastian seputar Maignan muncul di tengah periode reformasi besar-besaran di San Siro, di mana jajaran petinggi klub merombak beberapa departemen setelah musim yang mengecewakan. Dia bukan satu-satunya tokoh penting yang masa depannya diragukan, karena beberapa pemain andalan tim utama lainnya terus dikaitkan dengan kemungkinan hengkang. Namun, menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Maignan tidak mau terburu-buru untuk memaksakan kepindahannya ke klub lain. Kiper tersebut saat ini sepenuhnya berkomitmen pada tim nasional Prancis dan akan fokus menjalankan perannya di Piala Dunia 2026 sebelum membuat keputusan jangka panjang mengenai kelanjutan karirnya di level klub. Media Italia tersebut selanjutnya menyebutkan bahwa identitas manajer Milan berikutnya akan menjadi faktor penentu. Pria Prancis itu dilaporkan ingin melihat siapa yang akan mengambil alih kendali di klub sebelum memutuskan apakah akan memimpin era baru atau mencari tantangan baru di klub yang baru pada musim depan. Andy Townsend desak Xabi Alonso lepas Liam Delap. Liam Delap menghadapi masa depan yang tidak menentu di Chelsea setelah musim perdananya berjalan jauh dari harapan. Penyerang muda Inggris itu kini mendapat sorotan dari mantan gelandang The Blues, Andy Townsend, yang menilai kepindahan pada musim panas bisa menjadi solusi terbaik. Liam Delap didatangkan Chelsea dari Ipswich Town dengan nilai transfer sekitar 30 juta pound sterling pada musim panas tahun lalu. Namun harapan besar yang menyertainya belum terwujud setelah ia hanya mampu mencetak 3 gol dari 47 penampilan di semua kompetisi sepanjang musim 2025-26. The Blues sendiri tengah memasuki era baru setelah menunjuk Xabi Alonso sebagai manajer. Mantan gelandang Real Madrid dan Liverpool itu akan resmi memulai tugasnya pada 1 Juli. Sementara klub juga berupaya membangun ulang skuad setelah hanya finish di posisi ke-10 Premier League. Dalam wawancaranya dengan OLBG yang dikutip Metro, Andy Townsend menilai Delap belum mampu menunjukkan kualitas yang membuat Chelsea rela mengeluarkan dana besar untuk merekrutnya. Ia bahkan menyarankan Everton sebagai tujuan yang ideal bagi sang pemain. Liam di Chelsea, dibandingkan saat di Ipswich,
selalu terlihat sedikit terhambat. Setiap kali masuk sebagai pemain pengganti, ia jarang memberikan dampak. Saya sangat jarang melihat sesuatu yang membuat saya berpikir, sekarang saya mengerti mengapa Chelsea menginvestasikan uang untuknya, ujar Townsend. Menurutnya, kegagalan seorang striker di klub tertentu bukanlah hal yang aneh dalam sepak bola. Ia mencontohkan Fernando Torres yang kesulitan mengulangi performa terbaiknya setelah pindah dari Liverpool ke Chelsea.